Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita hendaknya wajib untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman, Islam dan sunnah, hidayah sunnah. Kita berharap dengan nikmat ini Allah angkat derajat kita di akhirat kelak dan Allah selamatkan kita dari api neraka. Karena kita yakin, saya yakinnya bahwa diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Dan Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Karena Islam adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin kita mengenal Islam kalau tidak melalui jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu selalu berkata agar diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Ikhwah yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah. Allah mudahkan kita untuk selalu duduk di majelis ilmu di malam hari Jumat. Walaupun yang kita baca mungkin satu atau dua hadis dari hadis Rasul kita yang kita cintai, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita baca juga merupakan wahyu, ya. Karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih atau hasan itu merupakan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha."
dan dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kita berharap pada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, pahala yang besar, dan semoga kita bisa mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari. Ikhwah yang Allah muliakan, hadis yang akan kita bahas untuk hari ini, insyaallah kita akan bahas 2 hadis. Ya, kita akan selesaikan bab as-sufuf. Bab as-sufuf, hadis ke-77 dan 78. Satu bab selesai. Dan kita ingat perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, di mana beliau berkata, babun minal ilmi yata'allamuhu al-mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari seseorang itu lebih baik baginya daripada dunia beserta seisinya. Hadis yang ke-77, An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu, bahwa neneknya yang bernama Mulaikah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jamuan makan yang beliau buat. Jadi neneknya mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya apa? Untuk makan. Ya, undangan makan. Li ta'amin sana'athu. Ya. Adapun undangan Itban atau Itban bin Malik itu untuk sholat. Kalau hadis ini Rasul diundang makan. Ada Rasul juga nanti diundang untuk sholat oleh Itban bin Malik, habis itu makan. Ya. Fa'akala minhu, kemudian beliau makan. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, qumu fali usalliya lakum, bangkitlah kalian, aku ingin sholat bersama kalian. Qala Anas berkata, fakumtu ila hasirin lana qadis wadda min tuli ma lubisa, maka aku berdiri untuk mendatangi tikar, atau berdiri ke arah tikar kami yang sudah berwarna hitam karena sudah lama dipakai. Fanadahtuhu bima'in, kemudian aku memercikkannya dengan air. Ada 2 makna yang disebutkan sama ulama. Syekh Utsaimin mengatakan bisa jadi maknanya adalah dicuci, bisa jadi juga dipercikkan, karena ketika tikar sudah lama jadi keras. Nah, karena keras dipercikkan oleh air supaya layyin, tidak keras. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berdiri di atas tikar tersebut. Wasafaftu ana wal yatimu wara'ahu, sedangkan aku dan seorang anak yatim melakukan atau berdiri bersaf di belakang beliau. Anak yatim yang dimaksud ada di bawah hadis ini, yaitu namanya Dumairah, ya. Dumairah, kakek dari Husain bin Abdullah bin Dumairah. Wal ajuzu min waraina, sedangkan nenek tua berada di belakang kami.
fa shallal lana rak'atain. Kemudian beliau melakukan salat 2 rakaat. Tsumman sarafa. Kemudian pulang. Wali Muslimin, dalam hadis Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi fa aqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana. Rasulullah SAW salat mengimami beliau dan ibunya, ya, mengimami Anas bin Malik dan ibunya. Kemudian menjadikan Anas berdiri di sebelah kanannya, sedangkan ibunya berdiri di belakangnya, belakang berdua. Ini tata cara melakukan shaf dalam sholat berjamaah. Ya, di sini Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan kepada kita bahwa mulaikah neneknya mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk makan, kemudian Rasul makan, kemudian sholat, dan dimasukkan di bab sufuf supaya kita bisa mencontoh bagaimana sholat dalam berjamaah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apabila ada 2 laki-laki dan perempuannya 1, maka laki-laki di belakang imam, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik dan anak yatim tadi, ya, anak yatim tadi Dumairah, perempuannya di belakang laki-laki. Seandainya makmumnya 1 laki-laki, ada juga 1 wanita, maka laki-laki itu di samping kanan imam sejajar, ya, sejajar. Lihat, wa fa aqamani an yaminihi. An yaminihi maksudnya sejajar. Sejajar itu tidak mundur, karena ada sebagian kita mundur sedikit. Ya. Ini tidak benar. Yang benar adalah sejajar. Makmum kalau 1 sejajar dengan imam. Kemudian wanita di belakang imam dan di belakang makmum yang 1 tadi. Ya, ini tata cara berdiri ketika bershaf menjadi imam atau makmum. Dan ini yang sunnahnya. Nanti di hadis berikutnya, hadis Ibnu Abbas, nanti kita akan lihat juga bagaimana Ibnu Abbas pertama keliru dalam berdiri, kemudian dibetulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, di hadis Anas bin Malik juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mendapat undangan makan. Ya, undangan makan, kemudian beliau sholat. Adapun di hadis Itban bin Malik, Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapat undangan untuk sholat. Maka yang dilakukan oleh Rasul, sholat dulu kemudian makan di rumah Itban bin Malik. Adapun yang dilakukan oleh Rasul di rumah nenek Anas bin Malik, makan dulu kemudian sholat. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama adalah ta'zimus sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penghormatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anna kulla wahidin minhum yakhtubu hudurar rasuli alaihi salatu wasallam ilaih. Setiap satu dari mereka ingin Rasul hadir di rumah beliau, di rumahnya, didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sangat senang karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkah. Ya, pada diri Rasul ada keberkahan. Dan keberkahannya itu
sabit dengan Quran dan Sunnah. Ya. Jadi rambut beliau berkah, kulit beliau berkah. Ya. Kemudian jangankan itu, ludah saja rebutan. Ludah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Antum ingat ketika perjanjian Hudaybiyah? Ya tidak? Tidaklah Rasul meludah melainkan di tangannya sahabat. Disaksikan oleh orang-orang kufar Quraisy. Rasul meludah rebutan. Gitu. Tapi ini khusus buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah SAW tidak boleh, dan tidak boleh kita yakini ada keberkahannya seperti itu. Bid'ah. Apakah itu ustadz atau kiai atau habib, nggak ada. Ya. Kalau Rasul, iya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, makanya para sahabat minta untuk sholat di rumahnya. Selain untuk mereka memuliakan Rasul, mereka juga ingin mendapatkan keberkahan dari didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faedah yang kedua, jawazu da'watil mar'ati lirrajulil ajnabiyyi anha. Bolehnya seorang wanita mengundang laki-laki yang asing. Bolehnya seorang wanita mengundang makan laki-laki yang asing. Tetapi ada tetapinya. Ini tidak mutlak. Ya, tidak diumumkan maksudnya, tidak umum. Harus diikat. Ya, maksudnya adalah boleh mengundang laki-laki yang punya kedudukan, seperti misalkan pemimpin, ya, atau seperti di sini disebutkan sama Syekh Utsaimin, innama huwa fi rajulin takunu lahul imamah fid din. Seseorang yang memiliki imamah fid din, keutamaan dalam agama. Seperti guru-guru kita, ulama, syekh, ya, ini boleh. Tapi kalau dimutlakan, diumumkan untuk semua laki-laki, ini akan menimbulkan kerusakan, dan ini tidak boleh. Ya, jadi Syekh Utsaimin bilang, bolehnya wanita mengundang laki-laki, ya, dengan syarat tadi, ya. Laki-laki tersebut ada kedudukan. Kalau misalkan diundang laki-laki umum biasa, fitnah. Tapi kalau misalkan syekh, ma'ruf syekhnya terkenal, misalkan syekh taruh, misalkan syekh siapa, misalkan Ibrahim Ruhaili, itu semua kita tahu, ma'ruf, nggak ada apa-apa. Ya. Makanya disebutkan di sini faedah juga dalam rangka untuk tidak mengumumkan. Nanti jangan sampai ada yang mengatakan bolehnya wanita ngundang laki-laki, ya, makan. Kan hadisnya begitu. Neneknya siapa? Anas bin Malik ngundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak seperti itu pemahamannya. Ya. Baik. Faedah yang ketiga, tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan tentang ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mau mendatangi undangan seorang nenek wanita. Dibuatkan makan dan beliau datang untuk makan, bahkan ngajak sholat. Nah, dari faedah yang ketiga ini,
hendaknya kita, ikhwan, ya, mencontoh beliau, mencontoh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diundang oleh siapapun, apakah dia orang kaya atau orang miskin, pejabat atau rakyat, ya, hendaknya kita datang untuk memenuhi undangannya. Dan ini merupakan sunnah dari sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mendatangi undangan makan ke saudara kita, kawan kita, ya, murid kita, ini akan menimbulkan, kata ulama, mawaddah, cinta, kedekatan. Ya. Ini salah satu faedah dari apa? Mendatangi undangan. Undangan makan, undangan apa? Ya. Walaitan nasa yasta'miluna hadza walau fi aqaribihim wa mas'alatu ziyarat bainan nas mafqudah illa man sya'allah. Ya, seandainya manusia, ya, melakukan hal ini walaupun ke kerabat, ya, di kerabat ngundang apalagi kerabat, ya. Nah, kata beliau, tetapi masalah ziyarat, kunjung mengunjungi ini mafqudah itu tidak ada sekarang orang melakukannya atau jarang, sunnah yang dilupakan oleh banyak manusia. Ya. Maka boleh misalkan antum mengundang kawan antum berapa orang, ayo makan ke rumah. Gitu. Makan, pulang habis itu. Ya. Faedah berikutnya. Faedah yang keempat. Jawadus salati 'alal husur, bolehnya salat di atas tikar. Bolehnya salat di atas apa? Tikar. Jadi Anas menyuguhkan tikar itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul salat di atasnya. Makanya kalau yang mengatakan salat di atas tanah saja dan tidak di atas tikar, tidak di atas karpet, mesti di atas tanah, ini juga keliru. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas tikar. Lihat hadisnya jelas sekali. Dan sahih, riwayat Bukhari, Muslim. Makanya aneh kalau ada sebagian orang ada pemahaman bikin masjid tanah. Di rumah pun salat di atas tanah. Katanya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu salat di atas tanah. Hadis kan enggak satu. Lihat di sini Rasul salat di atas tikar yang disuguhkan oleh siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Faedah berikutnya, ar-raddu 'ala ar-rafidhah alladzina yad'una annahu la yajuzu as-sujud 'ala syai'in min ghairil ardi. Bantahan terhadap kaum Rafidhah. Rafidhah di sini yang gulatnya, yang sudah berlebihan, ya. Yang ekstrimnya, di mana mereka berkeyakinan tidak boleh sujud kecuali di atas tanah. Nah, itu. Jadi keyakinan mereka enggak boleh sujud kecuali di atas tanah. Ini yang ekstrim. Dia ada kelompok Rafidhah yang ekstrim meyakini keyakinan demikian. Ya. Dan bid'ah mereka juga punya tempat sujud lingkar segini. Bata dari mana? Dari tanah Karbala. Dijual di sana, akhi. Ya. Tiap bulan pertama Muharram sekitar tanggal 10 mereka ke sana, ke Karbala, ke padang Karbala.
itu penuh orang seperti haji, ya, melakukan kebid'ahan. Kemudian disuguhkan itu, dibeli, dibawa oleh-oleh ketika sujud dimanapun pakai tanah padang Karbala. Itu diantara oleh-olehnya. Faedah berikutnya, jawazu musaffatis sobi, bolehnya anak kecil bersaf dengan orang dewasa, dan safnya dianggap dan safnya sah. Dari mana kita dapat? Dari anak yatim. Anak yatim kan belum balik. Dikatakan di sini oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wasafaftu ana wal yatimu wara'ahu, aku melakukan shaf bersama anak yatim di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak yatim menurut syariat adalah anak yang belum balik, yang ditinggal oleh orang tua. Orang tua yang dimaksud siapa? Ayah, yang ditinggal oleh bapak. Tapi kalau ditinggal oleh ibu tidak disebut yatim. Yatim itu, yatim anak manusia adalah yang ditinggal mati bapaknya. Ya, karena biasanya tempat tonggak keluarga itu ayahnya. Cari nafkah, ya kan? Untuk makannya, untuk kebutuhan sehari-harinya. Ya, susah kalau nggak ada ayah. Nah, kalau binatang, kata Ibnu Katsir, yatimnya binatang itu kalau tidak ada induk. Ya, makanya anak-anak binatang itu sama induknya kemana-mana. Kalau induknya ketabrak motor atau mobil, nah itu mereka jadi yatim. Misalkan kucing, ya, induknya mati, waduh, kasihan. Atau ayam, ya, yang masih kecil-kecil, induknya mati, jadi yatim mereka. Ya, bapaknya kemana? Nggak usah nanya bapaknya. Binatang, ya enggak? Atau mau jadi bapaknya? Baik. Jadi Anas bin Malik berkata, saya berdiri dengan anak yatim. Ini menunjukkan bersaf dengan anak kecil boleh. Bersaf dengan anak kecil boleh dan dianggap safnya. Faedah yang ke-7 antum ya. Annal mar'ata takunu khalfar rajuli walau kanat min maharimihi. Saf wanita berdiri di belakang laki-laki, bukan di samping. Bukan di samping laki-laki walaupun mahramnya. Jadi kalau misalkan antum sama istri cuma berdua di rumah melakukan sholat berjamaah, istri antum samping kanan atau belakang? Belakang. Ya, ini sunnahnya. Tidak boleh di samping kanan. Ya, apalagi kalau baru nikah. Ini bisa batal sholatnya. Taib. Dan dari sini kita mengetahui, kata Syekh Utsaimin, ya, tidak boleh ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Ini isyarat. Jadi wanita sama laki-laki itu tidak boleh campur. Dalam sholat itu wanita di belakang. Bahkan dikatakan sebaik-baik shaf wanita di mana? Di belakang. Yang paling buruk di depan. Makanya kalau wanita ngisi shaf di belakang dulu apa depan dulu? Belakang dulu. Kalau laki-laki sebaik-baik shaf laki-laki depan. Yang terburuk belakang. Maka laki-laki ketika kosong depan dulu, jangan belakang dulu. Ini aturan dalam tata cara beribadah
sholat berjamaah, ya. Makanya merupakan kekeliruan ada sebuah pesantren sholat wanitanya di tengah-tengah atau di depan lagi. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, faedah berikutnya, jawazus salati khalfas shaff idza wajadta as-shaffa tamman. Bolehnya salat di belakang shaf apabila engkau mendapati shafnya sudah sempurna. Ya. Dalilnya dari mana? Sekali lagi, faedahnya apa? Bolehnya sholat di belakang shaf, ya, sendirian maksudnya. Kalau kita dapati sholat sudah sempurna shafnya dari hadis ini, ya, wanita secara syariat itu tidak boleh sholat di samping laki-laki. Dan Anas bin Malik dengan Dumairah yang sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap shafnya sudah sempurna dari sisi syariat. Ini sama halnya dengan seorang laki-laki apabila mendapati shaf semua penuh, ya, maka dia boleh sholat di belakang walaupun sendirian. Ini uzur, karena tidak sengaja, dan ini merupakan uzur, dan ini yang difatwakan juga oleh para ulama. Hatta Syekh Abdul Aziz bin Syekh Al-Albani rahimahullah juga. Jadi kalau uzur sholat di belakang sendirian, apakah perlu kita narik makmum ke belakang sama kita? Jawabannya tidak. Kenapa? Minggir, tarik. Oh, yang pinggir. Yang paling pinggir tarik. Enggak boleh. Iya, enggak boleh. Karena apa? Ada 3 kerusakan kalau kita narik makmum dari shaf. Disebutkan sama ulama. Yang pertama, kerusakannya apa? Jadi lihat mahadhirul jazmi minas shaffi fi shalat. Jadi kerusakan-kerusakan ngambil makmum yang depan ke belakang. Yang pertama, kata beliau hadza khata'. Ini merupakan kesalahan karena dia ngambil orang tersebut tanpa seizin dia. Tanpa seizinnya. Ya kan? Yang kedua, naqluhu min makanin fadilin ila makanin mafdul. Dia telah memindahkan sahabatnya atau temannya dari tempat yang utama ke tempat yang tidak utama. Sebaik-baik shaf laki-laki di mana? Di depan. Ketika kita ngambil laki-laki atau saudara kita ke belakang sama kita supaya berdua, berarti kita sudah memindahkan orang tersebut ke tempat yang tidak utama. Dan ini tidak boleh. Yang ketiga, at-tashwishu ala salatihi, mengganggu salatnya. Mengganggu apa? Salatnya. Jadi ketika lagi enak-enak khusyuk diambil, ya, terganggu. Kemudian terjadi gerakan banyak yang tidak dibutuhkan, ya, bukan karena uzur. Ini 3 masalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi kalau kita sudah masuk ke jamaah, kemudian kita lihat, oh penuh nih, tidak apa-apa, kita sholatnya sendiri, walaupun sendiri.
walaupun sendiri. Dalilnya ini, wanita tadi, ya, neneknya Anas bin Malik sholat sendiri di belakang shaf. Ya, diambil faedah oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya laki-laki pun apabila mendapati jamaah sudah penuh, dia sholat sendirian. Tidak boleh ngambil jamaah di depannya untuk sholat bersama dia. Enggak boleh juga. Kan balik kan tadi belum balik, tetap enggak boleh. Karena haknya dia di tempat yang utama. Taib. Yang bersama Anas bin Malik balik tidak? Yang bersama Anas bin Malik balik belum? Belum balik. Anas bin Malik berkata, saya dan anak yatim berdiri di belakang shafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwa shafnya anak balik itu punya belum balik, punya kehormatannya tersendiri. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita geser anak kecil dari tempatnya yang dia lebih dulu dari kita. Karena dia juga punya kehormatan. Ya. Dia punya kehormatan. Kecuali kalau anaknya itu lari ke sana, lari kemari, ya itu lain masalah. Tapi kalau anak dibawa sama ikhwan yang betul-betul mendidik anak itu baik-baik, kemudian taruh di depan, itu haknya anak tersebut. Ya. Dan kita Islam mengajarkan anak dan menghormati anak. Ya. Karena anak pun punya perasaan. Ya, kekurangannya ini dendam. Loh, kenapa saya dibedakan nih? Gitu. Kecuali anaknya lari ke sana, lari kemari. Ya. Iya. Kenapa? Kenapa Pak? Oh, sikapnya dia berhak maju lagi. Ya, tidak usah ngikuti. Karena dia kalau makmum kita misalkan kita ditarik ke belakang, berarti kita kan berada di tempat yang tidak utama. Kita balik lagi ke tempat yang hak kita. Ya, seperti itu. Hadis berikutnya, hadis terakhir, hadis 78. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, bittu inda khalati Maimunata, aku pernah menginap di rumah bibiku Maimunah. Maimunah ini salah satu istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari. Faqumtu an yasarihi. Kemudian aku berdiri di samping kiri beliau. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku dan memindahkanku di sebelah kanan beliau. Ya. Jadi ditarik, ya, kepalanya diputar ke belakang. Kemudian berdirikan di samping kanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Dan ini menunjukkan bahwa ketika makmum sendiri sunnahnya berdiri sejajar sebelah kanan imam, ya. Jadi ingat sejajar, tidak di belakang sedikit, sejajar dengan imam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama,
jawazu baitutatil insan indar rajuli wa ahlihi idza kana min maharimil mar'ah. Bolehnya seseorang menginap di rumah keluarganya atau kerabatnya apabila wanitanya itu termasuk mahramnya. Lihat yang di qaid itu kalau wanitanya termasuk mahramnya. Perhatikan hal ini. Ya, sekali lagi, bolehnya seseorang tinggal di kerabat, menginap di kerabat saudaranya kalau wanitanya itu mahram. Ya. Tapi kalau wanitanya bukan mahram, boleh tidak? Ya. Tidak boleh berkhulwat. Tidak boleh menyendiri. Tapi kalau misalkan ada keluarganya yang lain, tidur di tempat yang lain, ya, itu tidak mengapa. Tapi kalau dia bukan kerabatnya, itu tidak boleh. Bisa sendirian. Perempuan itu sendirian sama saudaranya, bukan mahramnya. Rasulullah SAW bilang, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Ya. Enggak boleh masuk ke menemui perempuan. Hati-hati. Kemudian ditanya gimana kalau ipar? Rasul bilang apa? Alhammu maut. Ipar itu kematian. Ya, ipar itu kematian. Baik. Adzan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang terakhir dari kitab salat bab as-sufuf, bab tentang shaf. Faedah yang berikutnya, ya, annal masyru'a fil ma'mumil wahidi an yakifa an yaminil imam. Jadi disyariatkan kalau makmumnya satu berdiri di sebelah kanan imam, ya. Kalau makmumnya dua di sebelah mana? Belakang imam. Iya. Faedah berikutnya, jawazus sholati naflan jama'atan. Bolehnya sholat sunnah berjamaah. Bolehnya sholat sunnah berjamaah. Apa hadisnya? Ini hadisnya. Ya, Rasulullah SAW menyetujui apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Awalnya Rasul sholat sendiri. Kemudian Ibnu Abbas bangun, ya. Tapi Ibnu Abbas memperhatikan Rasul sebenarnya. Ya. Ibnu Abbas pun bangun, kemudian Ibnu Abbas sholat di samping kiri Rasul. Habis itu Rasul putar, diletakkan di samping kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebenarnya hadis ini panjang. Antum bisa baca di Sahih Bukhari. Ya, jadi mereka tidur satu bantal. Rasulullah, kemudian Maimunah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bangun itu tidak ngagetkan semuanya. Pelan-pelan bangun supaya tidak mengganggu. Ini menunjukkan tentang akhlak Nabi yang sangat baik. Tidak mau mengganggu orang istirahat.
Ya, bangun. Tapi Ibnu Abbas memperhatikan, dia tahu. Beliau enggak tidur. Rasul berdiri, sholat, Ibnu Abbas sholat bermakmum dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul menyetujui. Maka keluarlah hukum bolehnya sholat berjamaah. Sholat apa? Sholat sunnah. Tapi tidak dirutinkan. Boleh enggak sholat duha berjamaah? Boleh, tapi tidak dirutinkan. Tidak disebutkan pengumuman. Nanti ada sholat duha berjamaah, imamnya Ustadz Fulan di masjid Fulan. Nah, kalau ini sudah bid'ah. Begitu juga sholat malam. Menetapkan waktu sholat malam bersama tiap pekan misalkan, atau setiap malam tahun baru, ini bid'ah. Dan tidak bisa menggunakan hadis ini, ya, karena hadis ini tidak menunjukkan tentang hukum bolehnya sholat sunnah berjamaah yang dilakukan secara rutin dan dengan disengaja. Ya, ada tidak kesepakatan antara Rasul sama Ibnu Abbas? Tidak ada. Ya, tapi sesekali boleh. Salah satu di antara kita tidur di rumah saudaranya, kemudian bilang kita sholat berjamaah malam, boleh. Ya, tapi kalau merutinkan, mendawamkan, ini bid'ah, tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, iya. Ada, iya, ya. Jadi kata Rasul, Allah merahmati seorang laki-laki, ya, yang dia sholat malam, kemudian setelah selesai sholat malam, bangunkan istri dengan mempercikan air. Begitu juga sebaliknya, ya, seperti itu. Tapi yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lain, ya. Ini suami istri, ya. Fadal, Pak. Kenapa? Masalah pandemi, iya. Oh iya, itu sudah berlalu. Iya. Nah, baik, barakallahu fiik, Pak. Jadi ketika seseorang, ya, bisa melakukan sholat dengan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah. Itu pendapat ana. Ya. Jadi ketika kita bisa melakukan sholat sesuai sempurna sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lakukan. Ya. Dan Anda tidak jawab karena permasalahannya sudah berlalu. Iya. 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 Iya, betul. Barakallahu fiik, Pak. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama mana sholat sendiri di awal waktu dengan sholat berjamaah di masjid di akhir waktu? Kurang lebih jam 17. Maksudnya apa nih? 17 lebih. Hal ini kondisi di pemukiman petani. Anda kurang paham tentang sholat apa ini? Ya, 17 menit apa 17 jam? 17. Jam 17 gitu ya. Oh, jam 17.
Iya. Iya. Seandainya sholat berjamaah di masjid dan memang berjamaah di masjid dan waktunya belum keluar, ya, antum tahu ada berjamaah di masjid, maka lebih utama berjamaah di masjid. Ya. Lebih utama berjamaah di masjid. Karena hadisnya itu sholat yang paling utama itu sholat di mana? Enggak, yang dilakukan apa? Di waktunya. Di waktunya. Tidak harus di awal waktu. Di waktunya, tidak harus di awal waktu. Seperti misalkan sholat Isya. Waktunya kapan? Waktunya tengah malam. Ya. Waktunya tengah malam. Dan Rasul bilang, "Innahal lawaqtuha laula an asyqa ala ummati." Inilah waktunya kalau tidak memberatkan umatku. Taib, antum pilih waktunya atau sholat berjamaah di masjid? Waktunya tengah malam yang sebaik-baik waktu sholat Isya. Tapi sendiri. Pilih sendiri atau sholat berjamaah di masjid? Berjamaah di masjid. Ya, berjamaah di masjid. Jadi ini ada fikihnya. Hadisnya belum ada bahas ya. Insyaallah nanti mungkin ada hadisnya, kita akan bahas. Ya, seutama-utama amalan. Ya, sholat itu sesuai dengan waktunya. Ya, seingat ana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan ikhwan yang Allah muliakan, kita mempelajari hadis pelan-pelan, ya, karena apa? Karena kita ingin apa yang Rasul sabdakan itu masuk ke hati kita, dipahami betul-betul. Karena yang kita pelajari adalah hak, wahyu. Rasul bilang tidaklah keluar dariku kecuali apa? Hak. Ya. Al-Quran dan sunnah hak. Rasul SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian memegang dua perkara itu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitab Allah dan sunnahku. Ya. Jadi yang kita pelajari hak. Dan hadis ini wahyu. Ya. Dan banyak sekali bukti tentang kebenaran dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama membahas dari dua sisi. Dari sisi mukjizatnya dan dari sisi penghabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut dalam Al-Qur'an sifatnya apa, ikhwan? Sifatnya ummi. Ummi itu apa artinya? Tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya. Tapi subhanallah, yang Rasul khabarkan itu luar biasa. Rasul khabarkan tentang umat sebelum, tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, tentang kisah para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Dan hadisnya juga Rasul menceritakan beberapa kisah yang itu hak, yang juga membongkar apa yang dilakukan oleh ahlul kitab dari mengubah-ubah ayat-ayat kitab suci mereka. Ya. Yang Rasul sampaikan itu seperti ahli sejarah. Ahli sejarah saja nggak bisa menyampaikan itu. Padahal Rasul ummi. Ya. Allah berfirman di surat Hud ayat 49, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika." Kita baca di Hud ayat berapa? 49. Itu merupakan berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada engkau. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka, kata Allah. Yang dulunya engkau wahai Muhammad tidak mengetahuinya sama sekali. Begitu juga dengan kaummu, tidak mengetahuinya sama sekali. Yang ngasih tahu siapa? Allah.
Ya. Kejadian yang telah lalu dikasih tahu sama Rasulullah SAW. Bahkan kejadian di masa beliau yang akan datang yang belum terjadi Allah habarkan dalam Al-Quran. Kalau kita baca Quran semakin beriman kita. Baca saja surat Ar-Rum. Ar-Rum artinya apa? Bangsa Romawi, ya kan? Itu Allah habarkan Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Romawi dihancurkan, dikalahkan. Romawi dikalahkan sama siapa? Persia. Iya. Tapi subhanallah, Allah habarkan akhi. Allah habarkan di Al-Qur'an di surah Ar-Rum, wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Setelah kekalahan mereka, mereka akan mengalahkan mereka, bangsa Persia dalam waktu yang cepat. Fi bid'i sinin. Dalam beberapa tahun saja. Padahal kata ahli sejarah, Persia mengalahkan Romawi betul-betul dihancurkan sama Persia. Jadi mungkin bangkit lagi bisa puluhan tahun sampai ratusan tahun. Tapi Allah katakan fi bid'i sinin, enggak sampai 10 tahun. Romawi akan mengalahkan Persia. Dan Rasul masih di Mekah. Sampai sebagian sahabat mengadakan undian. Waktu itu belum ada larangan undian. Ya. Dan betul tidak sampai 10 tahun Romawi bisa mengalahkan Persia. Ya. Kemudian kabar tentang hari kiamat dan seterusnya. Dari siapa kalau bukan dari Allah? Ya. Hadis-hadis Rasulullah SAW juga, kenapa kita baca? Kita karena ingin mengagungkan Rasul. Kita ingin bersama Rasulullah SAW di akhirat kelak. Ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sangat tahu bahwa ini Nabi. Jangankan ini ikhwan, jangankan para sahabat, musuh-musuhnya tahu itu Nabi. Orang-orang Yahudi, Allah katakan apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi Muhammad seperti mereka tahu anaknya mereka sendiri. Kita punya anak, antum punya anak, tahu enggak kesukaan anak itu ada cacatnya enggak, anak itu rewelnya gimana dan seterusnya. Sangat tahu orang tua kesukaannya apa, enggak sukaannya apa. Ya, makanya Ahlul Kitab Yahudi pindah ke Yathrib untuk nunggu Nabi terakhir. Mereka tahu. Ya. Dan Raja Heraklius tahu tidak itu Nabi? Tahu. Ya. Makanya ketika di perang Mu'tah itu gentar Raja Heraklius mengumpulkan 100.000 pasukan. 100.000 pasukan. Perang Mu'tah terjadi tahun berapa? 8 Hijriyah. 8 Hijriyah. Awalnya Rasul mengutus sahabat yang bernama Al-Haris Al-Asadi bin Umar Al-Asadi bawa surat untuk dikasih ke Raja Busra. Tapi di tengah jalan dibunuh oleh siapa? Oleh Surahbil Al-Ghassani. Ya, dan utusan Rasul yang dibunuh ini. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, ya, bermusyawarah dan mengumpulkan pasukan berjumlah 3.000 pasukan. 3.000 pasukan. Panglimanya dari 3 sahabat. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini sahabat yang paling dicinta sama Rasulullah SAW. Makanya dikenal dengan Hibbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Rawahah. Ya. Berangkat 3.000 pasukan. Ketika Heraklius tahu ada 3.000 pasukan ingin serang, takut gentar karena tahu dia ini Nabi. Yang ngutus Nabi, Nabi besar. Dikumpulkan tentara pasukannya 100.000. Plus ada tambahan pasukan
Dari orang-orang Nasrani Ghosasina, berapa tambahan pasukannya? 100.000 juga. Jumlahnya berapa? 200.000 melawan 3.000, enggak ada apa-apanya. Lihat ikhwan, 3.000 sedikit dibandingkan lautan manusia dan tentara terlatih, ya kan? Makanya sebagian sahabat itu kita minta bantuan lagi ke Rasul. Berdirilah Abdullah bin Rawaha dan berkhutbah. Khutbahnya luar biasa, antum bisa baca sejarah tarikh. Di antara perkataannya, kita berperang bukan dengan jumlah, kata Abdullah bin Rawaha. Ya. Terakhir beliau katakan, kita terus maju, ya, dan kita akan mendapatkan satu dari dua hal. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya berupa kemenangan, atau kita mati syahid. Kalau mati syahid bertemu dengan kawan-kawannya yang dahuluan masuk surga, yang meninggal. Akhirnya bertempur akhi, pertempuran yang luar biasa. Dan bendera dipegang sama Zaid bin Harithah, bendera warna putih, royah namanya. Zaid bin Harithah terbunuh. Ada yang mengatakan dengan panah, ada yang mengatakan tombak, meninggal. Diganti sama siapa? Bukan Talha, Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, betul. Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib pegang royah tadi, bendera tadi, dan dia berkata dengan perkataan yang indah. Ya habbadzal jannatu waqtirabuha, thayyibatun wa bardun syarabuha, warrumu rumu qad dana azabuha, sampai terakhir beliau sebutkan. Kata dia, ya habbadzal jannatu waqtirabuha, aduhai indahnya surga ini dan alangkah dekatnya surga ini. Thayyibatun wa bardun syarabuha, surga yang indah dan sangat sejuk airnya. Dia pegang dengan tangan kanannya, maju ke medan perang, ditebas tangan kanannya akhi, putus, jatuh, diambil pakai tangan kirinya, ditebas lagi, putus lagi, tajam senjatanya, putus. Kalau bahasa kita buntung, ya. Beliau ya tidak putus asa, dia pegang dengan sisa tangannya, akhirnya dibunuh dan mati. Meninggal diambil sama siapa? Abdullah bin Rawaha. Makanya Ja'far bin Abi Thalib dikenal dengan Ja'far at-Tayyar. Kenapa Tayyar? Apa arti Tayyar itu? Tayyar itu yang terbang. Rasul bilang, aku melihat Ja'far, Allah berikan 2 sayap di surga. Dia terbang kemana saja dia mau. Ya. Kemudian ikhwannya Allah akan dipegang sama siapa? Abdullah bin Rawaha. Demikian juga meninggal. Dan ajibnya, ini salah satu bukti kebenaran Rasul SAW, kata ulama. Rasul di Madinah, peperangan di mana? Di Mu'tah, daerah Yordan. Ini peperangan yang keluar dari Arab, di daerah Yordan peperangannya. Rasul di Madinah, di saat itu ada televisi tidak? Nggak ada siaran langsung, ya kan? Tidak ada Zoom, ya, tidak ada WA, nggak ada. Itu Rasul SAW mensifati perang itu seakan-akan dia ngelihat. Rasul ketika menyampaikannya sambil menangis, keluar air matanya. Ada di Sahih Bukhari. Rasul SAW bercerita di depan sahabat, akhadha ar-rayah Zaid fa usiba. Ya. Zaid bin Harithah memegang royah dan dia mati terbunuh. Tsumma akhadha Ja'far fa usiba. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib memegang royah tersebut dan Ja'far mati terbunuh. Tsumma akhadha Abdullah bin Rawaha fa usiba. Kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawaha dan Abdullah bin Rawaha pun meninggal. Rasul langsung ceritakan itu.
Ya, dan perang lagi berkecamuk. Ya. Kemudian terakhir bendera diambil oleh Khalid bin Walid dan Allah berikan kemenangan kepada Khalid bin Walid. Ya, Rasul sambil meneteskan air mata berceritanya itu. Sedih. Karena di antara yang semua sahabat yang beliau cintai gugur di medan perang. Tapi mereka mengharapkan surga. Ya, dan hebatnya taktik Khalid bin Walid akhi luar biasa. Khalid bin Walid itu mengubah strategi. Pasukan samping kanan dipindah samping kiri. Samping kiri dipindah samping kanan. Pasukan depan dipindah ke belakang. Pasukan belakang dipindah ke depan. Maju lagi sehingga orang-orang Romawi ngelihat, loh, ini pasukan baru ini. Banyak, gentar mereka. Ya. Nah, itu ikhwan. Itu salah satu kenapa Khalid bin Walid dikenal dengan Saifullah. Rasul bilang dia Saifullah, dia pedang Allah. Ya. Nah, itu menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dari Allah siapa? Ya, Raja Najasyi yang meninggal, nggak ada WA, ya kan? Nggak ada Zoom. Tapi ketika Raja Najasyi meninggal, Rasul dikasih tahu sama Allah. Rasul perintahkan para sahabatnya untuk sholat gaib. Siapa yang ngasih tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada yang keluar dari lisan Rasul kecuali hak. Dan kita ketika membaca hadis-hadis beliau, kita bahagia, senang, karena ini hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita muliakan, ya, muliakan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Apakah termasuk ikhtilat apabila sekelompok pasangan suami istri menyewa sebuah villa di puncak misalnya dengan membawa anak-anak dengan tujuan rekreasi dan sila ukhuwah, silaturahmi. Seandainya satu keluarga satu villa itu bagus. Tapi kalau satu villa kecil sempit dan beberapa keluarga ini nggak pantas. Ya. Apalagi campur. Ya. Nanti muncul apa? Timbul ikhtilat. Kalau misalkan antum mau rekreasi, ya, kumpulkan duitnya yang benar-benar, ya, kumpulkan, kemudian ya, nabung ya, kemudian sesekali mau rekreasi, keluarga nyewa tempat sendiri, ya, keluarga teman antum nyewa tempat sendiri, besok main bola, misalkan, atau main apa? Ya, rekreasi, kemudian antara perempuan main bersama. Tapi kalau misalkan satu villa, satu ruangan kecil campur, ini ikhtilat nantinya. Tidak akan terelakkan dari ikhtilat. Ya. Dan itu kurang bagus. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.